Natalia merupakan salah seorang gadis yang dibesarkan oleh pengurus dari gereja cahaya. Natalia dilatih untuk menjadi seorang asasin. Dari kecil, ia memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi seorang asasin terkuat dari gereja tempat ia tinggal. Setiap hari, Natalia terus berlatih dan menjadikannya seorang asasin terkuat dari gereja tersebut. Kekuatan dan kelincahan yang dimilikinya memiliki harga yang tinggi sebagai pembunuh bayaran. Dikarenakan takdirnya menjadi seorang asasin yang sudah ditanamkan pada dirinya sejak masih kecil, membuat sikap Natalia menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan anak seumurannya. Berbagai pelatihan yang keras sudah ia jalani sejak dini. Bahkan, Natalia harus merelakan sebagian besar waktu bermainnya untuk menjalani latihan tersebut. Dengan usahanya yang keras, Natalia akhirnya bisa menjadi salah satu asasin dengan bayaran termahal pada zaman itu. Namun, yang tidak ia sadari adalah dengan menjadi seorang asasin terbaik, Natalia telah membuang sifat empatinya kepada sesama manusia. Pikirannya selama ini hanya berisi mengenai bagaimana cara membunuh musuh, sehingga tak ada ruang lagi bagi dirinya untuk bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya. Tak ada satupun orang yang dapat Natalia percayai, karena semua orang menurutnya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi musuh baginya. Namun, hal tersebut pada akhirnya mulai berubah saat Natalia dipaksa untuk melaksanakan tugasnya secara berkelompok. Natalia pun pada awalnya sempat menolak, namun karena misi yang diberikan sangat berbahaya, membuat Natalia tak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Sejak saat itu, Natalia terpaksa menjalani latihan bersama dengan rekan satu kelompoknya. Setiap harinya mereka saling berlatih bersama yang akhirnya membuat rasa empati Natalia mulai muncul secara perlahan. Kini ia tahu bahwa manusia-manusia memang seharusnya hidup bersama dengan manusia lainnya. Tidak peduli walaupun ia merupakan seorang asasin yang terbiasa hidup menyendiri, rasa saling membutuhkan sesama manusia selalu melekat dalam dirinya. Berbagai misi yang sulit pun akhirnya berhasil mereka lalui dengan mudah. Semua itu berkat kerjasama mereka yang sangat erat dalam menjaga satu dengan lainnya. Namun, semuanya berubah menjadi sebuah malapetaka. Pada suatu hari, peristiwa yang mengerikan pun terjadi. Hal yang tak pernah Natalia lupakan sepanjang hidupnya. Malam itu, Natalia dan kelompoknya mendapatkan misi untuk membunuh sebuah kelompok. Kelompok ini diduga bekerja sama dengan Abyss untuk menjatuhkan Monian Empire. Natalia dan kelompoknya pun bergegas menjalankan sebuah strategi untuk menyelesaikan misi tersebut dengan cepat seperti yang mereka gunakan pada misi-misi sebelumnya. Mulanya semua berjalan lancar, namun di pertengahan misi, secara tidak sengaja salah seorang anggota kelompok Natalia menjatuhkan barang yang menyebabkan posisinya ketahuan. Musuh yang mengetahui hal ini mulai bergerak untuk menangkap Natalia dan teman-temannya. Akan tetapi, terdapat satu temannya yang berhasil tertangkap. Melihat hal itu, Natalia pun dengan cepat langsung berusaha untuk menolong rekan kelompoknya. Namun, saat ia hendak melangkah, temannya itu justru meneriakinya. "Serahkan semua ini padaku, tetap jalankan rencana dan selesaikan misinya." Mendengar teriakan rekannya, Natalia pun menjadi bimbang. Jauh dalam lubuk hatinya, sebenarnya Natalia ingin menyelamatkan rekannya itu, walaupun mungkin ia harus mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, sebagian dari dirinya berkata bahwa menyelesaikan misi memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada menyelamatkan rekannya yang saat ini sudah berada di tengah kerumunan musuh. Kaki dan tangannya pun gemetar, keringat mulai membasahi sekujur tubuhnya. Seluruh kepalanya kini seolah dipenuhi dengan berbagai kemungkinan yang tak sanggup ia pilih. Dengan penuh pertentangan dalam dirinya, Natalia pun akhirnya memilih untuk pergi dan meninggalkan rekannya demi menyelesaikan misi tersebut. Tak lama setelah itu, bantuan dari Monian Empire pun datang.
Tigreal dan bala pasukannya dengan sigap langsung membasmi semua Abyss yang ada. Namun sayangnya, rekan Natalia tetap tak bisa terselamatkan. Tigreal berusaha menenangkan Natalia yang pada saat itu merasa kehilangan dan bersalah serta meminta maaf kepadanya karena datang terlambat. Namun semua itu ditolak oleh Natalia. Menurutnya, rekannya mati karena kesalahan Natalia itu sendiri, yang mana lebih mementingkan misi pada saat itu. Semua itu memang murni kesalahannya dan bukan kesalahan Tigreal yang terlambat memberikan bantuan. Semenjak kejadian itu, untuk membuktikan dirinya kembali, ia mengasingkan diri ke pinggiran negeri yang jauh dari kerajaan dan gereja. Ia terus berlatih teknik bertarungnya, terutama teknik menghilang yang ia miliki. Natalia ingin membuktikan bahwa dirinya masih merupakan assassin terkuat saat ini. Dan sejak saat itu, Natalia selalu menjalankan misi seorang diri karena ia tak mau rekannya mati ketika menjalankan misi yang lebih berbahaya.